118 ayatnya yang ke-24 sampai ayat yang ke-26. Mazmur 118 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26. Mazmur 118. Yang demikian dinyatakan dan dikatakan dalam firman Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara, dan yang berbahagia ialah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada suatu hari, saudara-saudara, kita menerima kartu undangan, maka apa yang saudara-saudara, apa yang Bapak Ibu saudara-saudara persiapkan untuk menyambut undangan itu, saudara? Yang seharusnya, saudara-saudara, yang kita persiapkan adalah kehadiran kita untuk kondangan dengan membawa ucapan selamat, dengan pernyataan kepada kedua mempelai, memberikan salam dan mengatakan, saudaraku selamat dan semoga saudara berbahagia. Itu seharusnya yang pertama, walaupun sekarang saudara-saudara ada tulisan di dalam undangan tanpa mengurangi rasa hormat. Tolong jangan berupa bunga atau bingkisan, alias amplopnya jangan lupa, saudara. Ini yang terjadi, bukan? Tetapi sebenarnya yang diharapkan kehadiran kita adalah untuk mengucapkan selamat dan menyatakan semoga saudara berbahagia. Kalau kita datang di kelahiran saudara-saudara, seorang teman kita atau anak teman kita melahirkan dan kita menengok ke sana, apa yang kita katakan dan seharusnya kita bawa adalah satu ucapan semoga anak ini menjadi anak yang berguna dan semoga saudara berbahagia dengan kehadiran anak ini. Tentu saudara-saudara tidak ada orang yang kondangan ataupun datang dalam kelahiran dengan ucapan semoga kamu tidak berbahagia. Kecuali mungkin pacarnya yang patah hati karena diserobot oleh orang itu. Jadi ucapan selamat dan bahagia itu diucapkan dengan satu pengharapan, orang selalu berbahagia. Seharusnya di dalam ajaran Kristen, kepada orang yang mati pun kita seharusnya menyampaikan kepada keluarganya, saudara, semoga saudara berbahagia. Karena orang yang mati ini, suami saudara, istri saudara, ayah saudara, ibu saudara, sekarang bersama dengan Tuhan. Tuhan, semoga saudara bahagia melihat kenyataan ini. Walaupun mungkin ini tidak lazim dilakukan. Tetapi ajaran di dalam ajaran Kristen mengatakan semoga berbahagia. Saudara-saudara, kalau kita mendengar kata-kata ini, berarti seluruh harapan hidup dari seorang yang hidup di dunia ini, saudara, adalah memiliki satu pengharapan agar hidup di dunia ini berbahagia, bukan? Kalau hari ini, saudara, dalam kebaktian ini ada pemuda-pemudi yang berusia dari muda sampai umur 25 tahun. Ada bapak ibu yang umur 25 tahun sampai umur 80-90 tahun. Ada bapak ibu yang sudah menikah, ada yang belum menikah.
Ada yang sudah bertahun-tahun menikah, ada yang tidak menikah. Kalau pada malam hari ini saya bertanya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, apakah Bapak, Ibu, saudara-saudara berbahagia? Saudara-saudara, mungkin pertanyaan saya merupakan satu pertanyaan yang seharusnya bisa dijawab dengan pernyataan yang optimis, yang sungguh bahwa saya berbahagia. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Sebagai seorang pendeta, saya sering kali terkejut karena banyak orang termasuk di dalamnya, bahkan banyak di dalamnya orang-orang Kristen yang menjawab dengan sangat tegas, Pak Pendeta, saya tidak berbahagia. Kenapa, saudaraku? Berapa banyak orang yang datang pada saya dan mengatakan, Pak Pendeta, saya mau cerai. Kenapa? Ada pemudi yang datang ke rumah saya dan mengatakan, Pak Pendeta, hidup saya adalah hidup yang penuh dengan penderitaan. Semua orang di rumah saya, ibu saya, kakak-kakak saya, mereka semua tidak mengasihi saya. Ada sebagian orang yang mengatakan, Pak Pendeta, saya pengen untuk cepat-cepat mati. Saudaraku, kenapa semua ini terjadi? Kalau kita melihat bahwa pengharapan dunia ini dan kehidupan yang ada adalah kehidupan yang menuju dan berkeinginan untuk berbahagia. Kenapa banyak orang yang tidak berbahagia di dalam kehidupan ini? Rupa-rupanya hidup tidak bahagia, saudara. Itu banyak dialami oleh orang-orang muda, tapi juga banyak dialami oleh orang-orang tua. Banyak dialami oleh orang-orang yang menikah, atau orang yang tidak menikah, atau orang yang memutuskan untuk hidup tidak menikah. Orang sakit, orang sehat, semuanya menampakkan pernyataan yang sama bahwa banyak di antara mereka yang tidak berbahagia. Saudara-saudara, kenapa? Sedangkan Alkitab dengan sangat jelas, Alkitab dengan sangat tegas mengatakan bahwa Tuhan menghendaki manusia itu hidup dalam kebahagiaan. Kita lihat langkah-langkah Allah yang dinyatakan dalam Perjanjian Lama. Ketika Adam berada di dalam kesepian di Taman Firdaus, Tuhan mengatakan, Adam, aku akan memberikan penolong bagimu. Ketika kita melihat Musa berada di dalam ketakutan, Tuhan mengatakan, Musa, aku kirim Harun dan Hur, supaya engkau jangan lagi dalam ketakutan, supaya engkau berbahagia. Ketika Yakub dalam kesedihan, saya rasa Tuhan mengatakan, jangan takut Yakub, aku menyertai kamu, aku memimpin kamu, kamu harus hidup dalam kesukacitaan. Ketika wanita dikubur, Tuhan Yesus menangis, saudara-saudara. Tuhan tidak membiarkan, bukan? Berarti dari langkah banyak bagian Alkitab dengan sangat jelas Allah menghendaki supaya saudara dan saya hidup di dalam sukacita dan kebahagiaan. Dan hari ini, saudara-saudara, firman Tuhan juga menyatakan dengan sangat jelas di dalam Mazmur 118. Tuhan mengatakan demikian melalui hambanya, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Apa yang mau dikatakan firman Tuhan pada hari ini, saudara? Firman Tuhan mengatakan bahwa kita seharusnya bersukacita dan bersorak-sorai. Firman Tuhan mau mengatakan, saudara-saudara, bahwa kebahagiaan hidup itu sebenarnya ada di dalam diri setiap orang percaya, bukan di luar orang percaya itu. Lalu bagaimana? Kalau toh kenyataan di dalam hidup ini banyak orang tidak berbahagia. Kalau kenyataan dalam hidup ini banyak orang yang tidak mengalami sukacita, sedangkan firman Tuhan mengatakan kita harus bersukacita, harus bersorak-sorai, harus berbahagia di dalam hidup ini. Apa yang salah, saudara?
Saya coba memperhatikan firman Tuhan yang kita baca bersama, saudara-saudara. Rupanya memang ada banyak kesalahan dari orang percaya, ada banyak kesalahan dari orang Kristen yang menjadikan hidupnya tidak berbahagia. Kesalahan yang pertama, saudara-saudara, kenapa kita tidak berbahagia? Karena kita tidak bisa menerima hari ini sebagai karunia Allah. Ini yang dikatakan dalam ayat 24, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Kita tidak bisa menerima bahwa hari ini adalah pemberian Allah. Hari ini adalah hari di mana Allah menyatakan ini semua milikmu. Saudara-saudara, kalau Allah mengatakan bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, dan kita bisa menerima hari ini sebagai hari pemberian Tuhan, maka yang Tuhan kehendaki apa, saudara? Hari ini kita mensyukuri akan berkat yang Tuhan berikan. Hari ini kita menikmati akan pemberian Allah ini. Kita mensyukuri semuanya yang kita ada, yang kita miliki dalam hidup dan kehidupan kita ini. Satu contoh, saudara-saudara, apakah ibu-ibu mensyukuri suaminya? Bukan nyukur tapi mensyukuri. Apakah ibu-ibu mengatakan sungguh saya bersyukur punya suami yang seperti suami saya ini? Ada banyak kali ibu-ibu tidak mensyukuri, tidak mengucap syukur untuk suami yang sudah diberikan Tuhan, saudara. Kita seringkali ngomel, saya seringkali dengar, iya Pak Pendeta saya itu pengen mensyukuri. Tapi aduh, suami saya itu Pak Pendeta sudah orangnya itu jelei, sorono liya gur jelei, karo jelei. Dilihat dari mana juga jelei. Memang nek dilihat dari muka itu rada simpatik, nek dilihat karo belakang iki kaya simpanse, jelei, orangnya jelei. Belum kalau tidur Pak Pendeta. Walah, kalau tidurnya itu jam 1 malam kaya kalong, ya. Kancane turu, urung turu. Lah mbok ya itu disyukuri, saudara. Kita kadang-kadang tidak bisa mensyukuri. Kalau kita bisa mensyukuri suami yang demikian, kita katakan ya lumayan, ya. Punya suami yang tidurnya jam 1 malam lumayan, kenonggo jogo bengi, itu daripada bayari satpam, daripada ngingu herder, itu kan lumayan, saudara. Tapi enggak, kita kadang-kadang tidak bisa mensyukuri. Dan ini yang terjadi sehingga kita menjadikan suami kita itu satu figur yang jelek, yang betul-betul membosankan, yang betul-betul menjengkelkan. Bagaimana juga dengan para bapak? Banyak bapak ngatakan, kalau saya ya mau mensyukuri Pak Pendeta. Tapi istri saya itu cerewetnya minta ampun. Ngomel ya, apa ngomel ya. Ya sudahlah saudara, syukuri saja. Ya. Kalau saudara bisa mensyukuri, lumayan punya istri cerewet, tenimbang tuku radio, itu tenimbang ngingu cucak rowo, itu lumayan kan untuk cerewet-cerewetan di rumah, saudara. Ya. Kadang-kadang kita tidak bisa mensyukuri, saudara. Mungkin saudara juga hidup sudah tidak bersama suami, saudara sudah menjanda, menduda, saudara bahkan hidup memilih hidup sendiri, tidak menikah. Syukurilah saudara, apa yang Tuhan berikan ini. Karena kalau saudara sendiri, seharusnya saudara bersyukur karena saudara bisa melayani lebih daripada orang lain yang memiliki suami atau istri, bukan? Kalau saudara bisa hidup sendiri dan mendapatkan kesempatan itu, bukan saudara omeli, tapi syukuri. Ini yang seringkali terjadi. Yang kedua daripada pemahaman firman Tuhan ini untuk kita menerima hari ini sebagai karunia Allah, saudara. Jangan kita menengok lagi ke masa yang lalu. Jangan kita menengok lagi ke masa kemarin. Jangan kita melihat lagi kepada kehidupan yang lalu.
Mungkin kita bisa menyesal, ngerti yo. Ya. Tahu begini, saya akan lakukan ini dan itu. Ini semua selalu dan selalu saya katakan hanya orang yang kalah yang mengatakan ngerti yo. Hanya orang yang kalah yang mengatakan kalau tahu begini saya akan begitu. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan hari ini adalah hari yang aku berikan. Dikatakan dalam firman Tuhan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai, marilah kita bersukacita karenanya. Jadi saudara-saudara, kita mau melihat coba positif dari kehidupan ini. Suami kita yang jelek ya sudah, kita cari lihat positifnya. Ya. Jangan kita suami saya seperti kalong Pak Adi, kita cari gantinya, diganti. Ya kalau gantinya lebih baik, gantinya dapat suami jam 7 bengi wis turu. Wah, kita tentu tambah jengkel lagi. Istri cerewet ya lumayan saudara, daripada nanti diganti dapatnya yang meneng banget. Diem aja, ngintilan. Suaminya kemana ngintil kesini, ngintil gelibet terus. Ya, tentu itu bukan yang kita harapkan, bukan. Jadi saudara-saudara, kalau kita sungguh-sungguh menyatakan ini, kenapa kita tidak mensyukuri semua yang Tuhan sudah berikan? Saudara bilang tidak bahagia, ya saudara akan terima bahwa saudara tidak akan berbahagia. Kalau saudara mengatakan Tuhan saya sungguh mau berbahagia, maka Tuhan akan memberikan kesempatan itu. Saudara, ada sebuah cerita tentang seorang anak yang pada suatu hari ikut ayahnya ke daerah pegunungan. Lalu suatu ketika mereka sampai di tepi jurang. Anak ini saudara-saudara menyatakan sukacitanya dan dia berteriak, "Oi!" Nah ketika dia berteriak, tidak lama kemudian dari balik jurang itu ada yang menyambut, "Oi!" Si anak ini kaget. Lalu anak ini bilang, "Siapa kamu?" Tidak lama jawaban dari balik jurang, "Siapa kamu?" Terus dia bilang, "Kok nirukan saya ya?" Terus dijawab lagi, "Kok nirukan saya? Ya. Wah, dia makin jengkel. "Tak tonjok hidungmu loh." Sana jawab, "Tak tonjok hidungmu." Si anak makin jengkel. "Sapi kamu." Sana jawab, "Sapi kamu." Saking jengkelnya saudara. Lalu si ayah ini bilang, nak kamu salah ya. Nah itu Pak, mosok saya bilang kok dijawab terus, ngenyek banget. Ya karena kamu jawabnya itu tak tonjok hidungmu, katanya mau nonjok saya. Lah makanya jangan ngomong gitu. Sekarang kamu coba bilang, "Woi, aku cinta padamu." Lalu si anak bilang, "Woi, aku cinta padamu." Lalu dari sana balik, "Hei, aku cinta padamu." Wah, lalu si anak itu kebetulan jemaat di GKI Muntilan. Anak itu, "Pendetaku bagus." Gitu. Jawab sana, "Pendetaku bagus." Wah, si anak ini kemudian senang sekali. Aduh, luar biasa ya. Lalu si orang tua ini bilang, "Nah anakku, itulah yang namanya gema. Itulah ego ya. Kalau kamu bicaranya jelek, ya mantulnya jelek. Kalau kamu bicara baik, ya mantulnya baik." Dan itu juga kehidupan orang percaya, saudara. Kalau saudara sungguh mengatakan bahwa aku berbahagia dan aku mau mensyukuri hari ini apa yang Tuhan berikan, saya tentu akan bersukacita untuk semua berkat yang saya terima. Apa yang Tuhan berikan itu sungguh-sungguh akan saya syukuri untuk semua keadaan, untuk semua keberadaan. Saya akan mensyukuri karena hari ini hari yang diberikan Tuhan, saya akan bersukacita oleh karenanya. Yang kedua, saudara, Tuhan mengatakan kenapa kita tidak berbahagia. Karena kita seringkali hidup dengan penilaian yang jelek terhadap orang lain. Dalam Matius 7 ayat 1-5 dikatakan, "Jangan kamu menghakimi supaya kamu jangan dihakimi.
Atau dalam kata lain, kalau saudara mau berbahagia, hiduplah hari ini dengan penilaian yang lembut terhadap orang lain, saudara. Jangan menilai orang lain tidak lembut. Jangan menilai orang lain dengan menghakiminya, saudara. Sebab salah satu tidak kebahagiaan seseorang itu kalau dia suka mencela orang lain, saudara. Dia tidak akan berbahagia kalau dia hanya senangnya mengkritik orang lain. Dia tidak akan bahagia kalau dia hanya suka mencari keburukan orang lain. Dia tidak akan berbahagia kalau dia melihat kelemahan orang lain. Karena kelemahan yang dilihat, keburukan yang dilihat menjadikan seorang itu tidak melihat kebaikan orang lain itu, saudara. Saya mau tanya pada Bapak Ibu saudara-saudara, pernahkah Bapak Ibu saudara-saudara, khususnya ibu-ibu memuji suami ibu-ibu? Pernah? Saya rasa enggak ya. Kalau nggolek salahe, ngunek-ngunek ke, takok opo wae aku ngerti, gitu. Tapi kalau memuji enggak. Ya. Pernah ngatakan, waduh suamiku, kamu itu wis mlebu umur 50 ning kok ya tetep bagus ya. Pernah? Saya rasa ndak. Suamiku wis umur 50 kok saiki botakmu tambah ya. Eleke tok yang ya. Ini yang sering kali terjadi kan? Kenapa demikian, saudara? Karena yang dicari salahnya. Pernah suami memuji istrinya? Wah istriku, kamu itu Jan ya. Walaupun tambah lemu, ning tetap ayu ya. Oh itu tambah lemu kayak dermaspal. Itu jengkel dan itu yang terjadi kan. Bagaimana dengan teman-teman pemudi-pemuda pernah memuji temannya? Pernah mengatakan, wah suaramu ki apik tenan. Pernah? Saya rasa enggak, saudara. Kalau menjelek-jelekan, suara kok ngono. Nek gur koyo ngono tok nyanyine aku iso. Apa nyanyi? Ini yang terjadi, saudara. Ibu-ibu lain pernah memuji ibu yang lain, pernah mengatakan, "Aduh, saudaraku, kamu itu hebat, kamu sungguh hebat. Kowe leng didik anak ki jan pinter tenan. Saya tuh pengen ajar." Pernah? Seringkali enggak, saudara. Di sana ada iri hati, ada kedengkian, dan kita menilai orang lain dengan hal penilaian yang sungguh-sungguh negatif. Dan bagaimana? Ya. Ini yang terjadi bukan? Terhadap suami kita opo kowe iki wong gursane nyelekit le ngomong, "Lu kapan le nyelekit?" "Lha mbiyen tok." "Lha mbiyen." Bu, jangan yang dulu, saudaraku. Apa yang terjadi ini, nilailah positifnya dari suami kita, nilailah positifnya dari istri kita, nilailah orang lain itu dengan penilaian yang lembut. Jikalau kita mencari kelebihan-kelebihan orang lain, maka kita pun akan dibawa dalam sukacita yang sungguh. Yang ketiga, saudara-saudara, jangan kita mengukur diri kita dengan ukuran orang lain, saudara. Jangan kita mengukur diri kita dengan ukuran orang lain. Jangan mengukur keluarga kita dengan keluarga orang lain. Apa yang saya katakan di sini, saudara-saudara? Yang pertama, jangan membandingkan keluarga kita dengan keluarga orang lain. Sebab apa, saudara? Ada satu pernyataan bahasa yang menarik bahwa rumput di rumah tetangga itu akan lebih hijau. Rumput di rumah tetangga itu nampaknya lebih hijau, saudara. Ya. Oleh sebab itu jangan kita menilai keluarga orang lain. Kok enak yo kayak keluargane kayak yo. Jan duite akeh banget yo, enak ngopo-ngopo gampang yo. Aku ki waduh duit angele ra jamak. Ayo aku ki ya. Jangan, saudaraku. Karena firman Tuhan mengatakan itu tidak benar jikalau kita mengukur itu. Kenapa? Dalam Amsal 14 ayat 30 di sana dikatakan hati yang tentram itu menyegarkan, hati yang tentram itu menghidupkan, tetapi iri hati itu akan menghancurkan tulang. Dan inilah yang diingatkan juga, saudara. Jangan kita ini iri terhadap orang lain. Wah, kayak tuku pit motor gampang banget ya. Kaya tuku kacang, gonta ganti pit montore gampang banget. Aku tuku lape wae angel ora jamak. Jangan, saudaraku.
Karena firman Tuhan yang mengatakan syukurilah berkat yang kamu terima. Ada banyak orang yang mengatakan pada saya sebagai pendeta, wah Pak Adi enak ya, umai gede. Ya. Saya bilang, oh ngerti kamu ya. Kok belum ngerti gimana Pak Adi? Kalau saya pensiun, saya kon metu kok omah kuwi, wong kuwi umai gereja kok. Ya. Tapi kelihatannya punya rumah gede. Itulah yang dikatakan dalam hidup ini, orang seringkali melihat orang lain, orang seringkali wang sinawang melihat orang lain jauh lebih baik. Jauh lebih sempurna. Tuhan mengingatkan jangan ukur orang keluarga orang lain dengan keluarga kita. Jangan ukur keberadaan orang lain dengan keadaan kita. Sebab apa saudara? Setiap orang, setiap rumah tangga, setiap saudara memiliki persoalan hidup masing-masing. Ada sebuah cerita tentang seorang pendeta muda yang mengatakan kepada pendeta tua. Dia bilang, Pak Pendeta, saya sungguh mau mencari kebahagiaan. Saya mau mencari keadaan yang menyenangkan. Saya mau mencari orang yang tidak memiliki kehidupan yang langgeng. Saya mau cari orang itu. Lalu pendeta ini mengatakan, saudaraku, coba engkau cari keliling di kota ini. Coba cari kamu pinjem sebuah piring dari keluarga yang tidak pernah memiliki persoalan. Lalu dia keliling, saudara. Apa saudara punya persoalan? Kalau enggak saya mau pinjam piring. Wah, saya punya persoalan. Muter terus dan akhirnya pulang lagi ke pendeta tua dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu pendeta tua ini mengatakan, saudara, apa saudara tidak menemukan orang yang tidak bermasalah? Lalu pendeta muda ini mengatakan, benar Pak Pendeta, saya kok menemukan semua orang bermasalah. Lalu pendeta ini mengatakan, itulah kehidupan. Kalau saudara mau cari orang yang tidak bermasalah, tidak ada. Lalu pendeta ini tanya, lah itu orang yang kaya itu. Lah gimana Pak, saya baru mau tanya Pak, apakah Bapak tidak punya persoalan? Si Bapak kaya ini sudah menjawab, tidak punya persoalan piye. Wah aku kitiwas dolar tak dol, saya mundak, wah jan umet persoalan dolar. Yang satu bilang gimana? Wah ini saya hidupnya begini, limaran saya lali nutup pintu gudang bakone hilang tolong keranjang. Ada persoalan, lalu muter. Ternyata setiap orang, setiap keluarga, setiap keadaan, si orang itu ada dalam masalah sendiri-sendiri. Oleh sebab itu saudaraku, yang ketiga ini, jangan ukur keluarga orang lain dengan ukuran kita. Jangan kita ukur orang lain dengan ukuran kita, tapi kita syukuri apa yang kita terima ini, apa yang Tuhan berikan ini sebagai ungkapan dan penyataan bahwa Dia peduli terhadap kita. Yang keempat, yang terakhir, kalau saudara mau berbahagia, mulailah setiap hari dengan Tuhan saudara. Di dalam Ayub 22 ayat 21 dikatakan, hendaklah engkau ramah terhadap Dia yang memberikan itu. Di sana mau dikatakan, hendaklah engkau sungguh-sungguh mengawali setiap hari ini dengan Tuhan saudara. Sebab kalau saudara mengalami setiap hari dengan Tuhan, maka saudara akan bisa mengatakan, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, saya akan mensyukuri. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, saya akan menjalani bersama dengan Tuhan. Dan saudara akan berbahagia. Kita akan mendengarkan sebuah lagu saudara-saudara yang akan dipujikan. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku.
saudara, kita akan coba nyanyikan bersama-sama. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Bersama Yesus. Suka duka ku jalani. Suka duka ku jalani. Bersama Yesus. Persoalan pencobaan, persoalan pencobaan kan ku hadapi, kan ku hadapi. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Kita ulang. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani, suka duka ku jalani bersama Yesus. Bersama Yesus. Persoalan pencobaan, persoalan pencobaan kan ku hadapi, kan ku hadapi bersama Yesus. Bersama Yesus, Juru Selamatku, Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan, persoalan pencobaan kan ku hadapi, kan ku hadapi bersama Yesus. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Amin.